Dengan sedikit waktu yang tersisa, akhirnya Kapten Abdul Razak ini memutuskan untuk melakukan pendaratan ke Sungai Bengawan Solo. Sang kapten tidak pernah lupa tentang detik-detik ia mengambil keputusan pendaratan darurat. Razak sadar waktu kematiannya akan tiba. Ia hanya berdoa kepada Yang Maha Kuasa seraya mengucap takbir Allahu Akbar dan masih ingat dengan insiden pendaratan darurat pesawat Garuda Indonesia di Sungai Bengawan Solo tahun 2002? Ini benar-benar kuasa Tuhan. Ya, bayangin aja waktu itu mesin pesawatnya mendadak mati saat lagi terbang. Tapi di tengah suasana mencekam itu, sang pilot membuat keputusan yang tepat dengan memilih melakukan pendaratan darurat di anak Sungai Bengawan Solo dan akhirnya membuat seluruh penumpang selamat. Tapi gimana ceritanya? Kok bisa pesawat tersebut harus melakukan pendaratan? Bersama saya Anggi Puspariana. Jadi gini ceritanya. Jadi pesawat yang melakukan pendaratan darurat di Sungai Bengawan Solo ini pesawat Garuda Indonesia Boeing 737-300 dengan nomor penerbangan GA421. Pesawat ini dipiloti oleh Kapten Abdul Razak dan kopilot Haryadi Gunawan serta membawa 54 penumpang dan 6 awak kabin. Di mana di antara penumpang pesawat itu tercatat ada seorang gubernur asal Mataram, Kepala Badan Pertahanan Nasional Jawa Tengah, dan warga negara asing asal Australia. Pesawat ini memiliki rute penerbangan PP Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Mataram, NTB. GA421 ini dijadwalkan terbang dari Selaparang, Mataram pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah dan dijadwalkan tiba di Yogyakarta sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Meski cuaca udah mulai gelap dan hujan mulai turun, namun pesawat tetap harus mengudara. Namun saat pesawat harus terbang menuju Yogyakarta, sesuatu hal terjadi. Jadi memang saat itu hujan lagi turun, bahkan mulai deras. Radar pesawat menangkap adanya awan cumulonimbus di jalur penerbangan. Dengan berbagai pertimbangan, pilot pesawat Kapten Abdul Razak dan kopilot Haryadi Gunawan ini akhirnya memutuskan untuk melakukan terbang langsung atau istilahnya road direct atas izin ATC. Jadi rute yang seharusnya diambil pesawat ini kan melewati Rembang, Semarang, kemudian Yogyakarta. Namun karena menggunakan road direct, pesawat ini terbang langsung lewat Blora, Purwodadi, Solo, dan kemudian Yogyakarta. Sekitar 90 detik setelah memasuki awan yang berisi hujan, saat pesawat ini turun ke ketinggian 18.000 kaki dengan kondisi mesin dalam posisi idle, kedua mesin ini pun tiba-tiba mati dan kehilangan daya dorong. Kapten Abdul Razak pun berusaha untuk menghidupkan ulang mesin pesawat, namun hasil yang diharapkan nihil. Karena semua SOP sudah dijalankan dan mesin tetap mati serta pesawat terus turun dengan kecepatan tinggi, pilot pun memberikan instruksi pada ATC dengan istilah Mayday atau bisa diartikan situasi darurat yang mengancam nyawa. Sayangnya lagi, itu semua sia-sia karena semua alat komunikasi tentu aja udah mati dan ATC gak akan mungkin mendengarkan pilot. Di titik inilah, pilot pun memutuskan untuk melakukan landing darurat. Kapten Abdul Razak memerintahkan kopilot Haryadi untuk meletakkan mikrofon dan meminta pada seluruh penumpang dan kru untuk berdoa. Januari 2002, pukul 16.00. Masyarakat Serenan, Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sedang santai menikmati sore. Tak sedikit juga yang tengah asyik memancing di Sungai Bengawan Solo yang melintas di wilayah tersebut. Namun suasana itu berubah ketika tiba-tiba ada suara gemuruh yang berasal dari sungai. Warga pun sontak berlarian mendekati bibir sungai dan mendapati ada pesawat mengapung di sana.
Mereka juga melihat para penumpang yang berdiri di atas sayap pesawat dan meminta tolong. Warga pun secara gotong royong membantu mengevakuasi penumpang dari sungai ke daratan. Ya, sebelum pendaratan darurat ini dilakukan, dalam keadaan yang sudah mati mesin, Kapten Abdul Rozak ini pelan-pelan menurunkan pesawat ke ketinggian 17.000 kaki. Dalam ketinggian itu, dia ini mulai melihat hamparan sungai dan sawah. Nah, di situ Abdul Rozak ini sempat nanya pendapatnya ke co-pilot. Baiknya mendaratkan pesawat ini di mana gitu. Saat mendiskusikan hal ini, co-pilot Haryadi menyarankan untuk mendaratkan pesawat di sawah. Pada saat itu, keadaan sawah memang sedang banjir dan penuh dengan air. Tapi setelah dipikir-pikir lagi sama Kapten Abdul Rozak ini, mereka semua kemungkinan besar akan mati kalau mendarat di sawah karena tak tahu soal kedalaman banjir itu. Dengan sedikit waktu yang tersisa, akhirnya Kapten Abdul Rozak ini memutuskan untuk melakukan pendaratan ke Sungai Bengawan Solo. Sang kapten tidak pernah lupa tentang detik-detik ia mengambil keputusan pendaratan darurat. Rozak sadar waktu kematiannya akan tiba. Ia hanya berdoa kepada Yang Maha Kuasa, seraya mengucap takbir dan terus fokus melakukan upaya pendaratan. Mendarat di Bengawan Solo diakui Abdul Rozak ini bukan merupakan hal yang mudah. Ia mengaku sempat panik karena melihat banyak jembatan di sungai tersebut. Berbekal doa dan keyakinannya, Abdul Rozak berhasil mendaratkan pesawat di antara dua jembatan. Tragedi ini pun tentunya membawa dampak yang luar biasa, khususnya bagi Kapten Abdul Rozak. Rozak mengaku terus merenungkan kembali, kira-kira pesan apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui peristiwa tersebut, dan mengapa ia diselamatkan. Bahkan, Rozak merasa mungkin Tuhan menginginkannya lebih bersyukur dan memanfaatkan waktu yang masih diberikan untuk merawat anak yatim. Ia bahkan menyebut dirinya bisa selamat salah satunya berkat doa anak yatim yang ia asuh sejak tahun 2000. Eits, tarik napas dulu sebelum ceritanya dilanjutin. Cuma mau bilang makasih buat kamu yang udah ngikutin episode-episode di Jadi Gini Ceritanya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa. Biar gak ketinggalan cerita baru, nyalain juga loncengnya. Itu dia kisah pendaratan darurat pesawat Garuda Indonesia di Bengawan Solo. Dalam peristiwa ini, satu pramugari dinyatakan meninggal dunia. Sekian dulu cerita kali ini. Bye.